Halo, jumpa lagi bersama Pak Ridwan di channel Med. Kita akan belajar kali ini tentang luas dan keliling lingkaran. Oke, sebelum kita mempelajari luas lingkaran, kita harus tahu tentang diameter. Diameter itu adalah garis lurus dari sisi lengkung melalui titik pusat sampai ke sisi lengkung lagi. Sedangkan jari-jari itu dari sisi lengkung hanya sampai ke titik pusat yang berwarna kuning, diameter berwarna merah. Bisa dibilang bahwa diameter itu adalah 2 kali lipat dari jari-jari, dan jari-jari adalah setengah dari diameter. Untuk pi ini kita hanya bisa memakai angka 3,14 atau 22/7. Jadi ini rumus sudah diberikan oleh ahli matematika, teman-teman. Kita pakai 22/7 untuk jari-jari atau diameter kelipatan 7. Sedangkan 3,14 kita pakai untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7 atau diameter yang bukan kelipatan 7. Sebagai contoh, luas lingkaran di sini perhatikan, ini jari-jarinya 10, teman-teman, karena setengah jari-jari ya, bukan diameter. Maka kita memakai pi-nya 3,14. Rumusnya pi kali r pangkat 2. Maka pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya berapa? 10 dikali 10. Sama dengan 3,314. Berikutnya yang kita lihat sini. Ini jari-jari ya, teman-teman, karena setengah 14 cm. Maka rumusnya adalah pi kali r pangkat 2, tetap sama. Kita lihat, pi-nya memakai yang mana? 22/7. Kenapa? Karena 14 kelipatan 7. Ya, 14 bagi 2, 14 bagi 7, 2. Jadi 14 kelipatan 7. Kita pakai pi-nya 22/7. Berarti pi-nya 22/7 kita turunkan, r-nya berapa? 14 kali 14 karena r pangkat 2 ya. Kita bagi sekarang, 14 dibagi 7. 14 bagi 7 bisa? Oke, bisa. Berarti 14 bagi 7 2. 7 bagi 7 1. Maka sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan 616. Berikutnya kita mencoba luas lingkaran yang tidak utuh, teman-teman ya. Kita bisa lihat, ini adalah lingkaran ukuran 3/4. Nah, seperti ini bentuknya ya. Berarti kita tambahkan 3/4 dikali pi dikali r pangkat 2. Kita turunkan angkanya, 3/4, pi-nya berapa? 22/7. Kenapa 22/7? Karena 14 kelipatan 7. Bisa dibagi 7 kan, 14. Nah, r-nya berapa? 14 kali 14. Kita bagi di sini. Proses bagian kita bisa lihat, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, 7 bagi 7 1. Terus di sini ada 4. Nah, 4 dibagi sama 2. Oke. Sama dengan jawabannya 1. 4 dibagi sama 2, jawabannya 2, ya kan? Terus 22 dibagi sama 2. Bisa enggak? Bisa ya. 22 dibagi 2, 11. 2 dibagi 2, 1. Habis berarti bawahnya ya. Tinggal 1 dan 1. Berarti 3 dikali 11 dikali 14 sama dengan jawabannya 462. Oke. Berikutnya lingkaran yang setengah. Karena bentuk kita bisa lihat ya, setengah lingkaran. Berarti luasnya tinggal kita tambahin doang. Setengah dikali pi dikali r pangkat 2. Pindahkan langsung angkanya, setengah dikali pi-nya berapa? 22/7 karena 14 jari-jarinya adalah kelipatan 7 dikali 14 kali 14 r kali r. Kita proses. 14 dibagi 7 bisa ya. 14 bagi 7 2. 7 bagi 7 1. Oke, berarti sini sudah habis 1. Tinggal yang di sini sekarang. 22 dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya. 22 dibagi 2 11. 2 dibagi 2 1. Berarti habis yang di bawah. Maka tinggal 1 dikali 11 dikali 2 dikali 14. Jawabannya 308. Berikutnya adalah luas lingkaran yang bentuknya 1/4 saja nih. Maka luasnya adalah 1/4 di depannya dikali pi kali r pangkat 2. Kita pindahkan angkanya 1/4. Pi-nya 22/7. Kenapa? Karena kelipatan 7 ya. Karena itu R 14. Bisa dibagi 7. Kali R-nya 14 kali R-nya 14. Kita proses di sini. Pertama-tama kita bagi silang. 14 bagi 7 bisa ya? Bisa ya. 14 dibagi 7 2. 7 bagi 7 1. Oke. Berikutnya 22 sama 4 bisa nggak dibagi nih, teman-teman nih? Sebelum kita bagi sama 4, ini masih ada sisa 2, teman-teman ya. Oke, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Di sini juga 1. Terus tinggal 1 dikali 11 dikali
14. Jawabannya 154. Oke, berikutnya keliling lingkaran teman-teman ya. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran di sini rumusnya adalah jumlah semua sisi ya. Jumlah semua sisi. Kita hanya menjumlahkan semua panjang sisi yang ada. Jadi kalau teman-teman mau tahu, kita hanya menjumlahkan semua panjang sisi yang ada. Oke, kita lihat sekarang. Keliling lingkarannya terbagi dua teman-teman. Ada lingkaran utuh, ada lingkaran tidak utuh. Jadi teman-teman harus tahu lingkaran utuh itu, ini versi Pak Ridwan ya, menjelaskan lingkaran utuh ini seperti ini teman-teman. Benar-benar lingkaran utuh. Nah, kalau lingkaran utuh itu hanya memiliki satu sisi lengkung utuh atau disebut panjang busur. Jadi utuh dia. Kelilingnya adalah sama dengan satu sisi lengkung utuh. Nah, ya, kenapa satu sisi lengkung utuh? Ya karena hanya kita lihat sisinya, hanya satu sisinya utuh, seperti lingkaran utuh menjadi sebuah lingkaran, satu lingkaran. Nah, kalau satu sisi lengkung utuh itu berarti dia panjang sisinya adalah pi kali d. Ini pi kali d adalah panjang sisi lengkung utuh atau disebut panjang busur ya, pi kali d. Nah, kita pindahkan pi-nya 22/7. Kenapa? Karena ini jari-jarinya 14 ya, jadi kelipatan 7. 22/7 dikali diameter. Kita butuh diameter, bukan jari-jari. Ini 14 jari-jari, berarti diameternya adalah 2 kali lipatnya, 28. Berarti 22/7 dikali 28 sama dengan, nah tinggal dibagi dah. 28 dibagi 7 bisa ya. Berarti 28 bagi 7 4. 7 bagi 7 1 sama dengan 22 dikali 4 sama dengan 88. Berikutnya berikutnya adalah keliling lingkaran yang tidak utuh nih. Nah, yang tidak utuh ini berbeda teman-teman. Dia memiliki sisi lebih dari satu. Kita perhatikan. Memiliki sisi lengkung atau panjang busur. Kita lihat yang berwarna kuning. Dan memiliki sisi lurus, ada dua sisi lurus jari-jari. Sisi lurusnya berbentuk jari-jari kan? Nah, 1, 2. Rumusnya bagaimana berarti? Kelilingnya jumlah semua sisi. Berarti tapi karena dia tidak utuh, memakai untuk bentuknya berapa nih lingkarannya? Bentuknya adalah 3/4. Maka 3/4 dikali, karena sisi lengkungnya ini kan enggak utuh, teman-teman. Sisi lengkungnya berkurang 3/4. Panjang busurnya berkurang 3/4. Maka 3/4 dikali 1 sisi lengkung ditambah 2 sisi lurus. Berarti 3/4 dikali sisi lengkung, rumusnya tadi sudah tahu kan ya, pi kali d. Maka 3/4 dikali pi kali d. Pi kali d adalah sisi lengkung ya, ditambah 2 sisi lurus. Sisi lurus yang pertama 14. Oke. Sisi lurus yang kedua juga sama 14. Oke. Maka 3/4 dikali 27 dikali 28 diameternya, tambah 14 tambah 14. Oke, prosesnya teman-teman sudah bisa lihat ya. Seperti ini. Hasilnya 94. Berikutnya adalah untuk keliling lingkaran yang tidak utuh berbentuk setengah lingkaran. Terdapat satu sisi lengkung yang berwarna putih sisi lengkungnya, dan terdapat satu sisi lurus diameter, lurus banget diameternya. Kelilingnya berarti setengah dikali satu sisi lengkung. Ya, kenapa dikali sisi lengkung? Tadi sudah dijelaskan ya, karena sisi lengkungnya hanya bentuk setengah. Jadi setengah dikali satu sisi lengkung ditambah satu sisi lurus diameter. Berikutnya setengah dikali sisi lengkung adalah pi kali d ditambah sisi lurus diameter ada 28. Berarti setengah dikali 22/7, pi-nya dikali 28 diameternya ditambah 28 satu sisi lurus diameternya. 28 satu sisi lurus diameter. Oke, kita proses seperti ini. Hasilnya 1 dikali 11 ditambah dikali 4 ditambah 28 sama dengan 72. Terakhir sama, kita perhatikan ini lingkarannya berbentuk 1/4 ya. Berarti kelilingnya adalah 1/4 dikali satu sisi lengkung. Sisi lengkung ternyata bentuknya 1/4 tuh, sedikit banget kan? 1/4 dikali satu sisi lengkung ditambah 2 sisi lurus jari-jari, 1, 2 sama dengan 1/4 dikali sisi lengkung, rumusnya pi kali d ditambah 2 sisi lurus. Ini dia yang pertama 14, yang kedua 14. Berarti 1/4 dikali pi kali d tambah 14 tambah 14 sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 28 diameternya ditambah 14 sisi lurus jari-jari yang pertama ditambah 14 sisi lurus jari-jari yang kedua. Maka sama dengan, kita proses seperti ini teman-teman.
Dan kita bagi silang sama dengan 1 dikali 2 22 ditambah 14 tambah 14 sama dengan 50. Oke, selesai, semoga bermanfaat.